Ada 10 orang yang bicara satu ayat yang sama, dalil yang sama, 10-nya beda-beda. Tahunya yang paling benar yang mana tuh? Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama Gus Chandra Malik. Gus ini menarik antara mengomentari dan spirit syiar, Gus. Ya. Tipis kan? Ya. Saya pengen komentari, tapi di satu sisi juga bawa sampaikanlah dariku walau satu ayat. Ya. Nah, gimana Gus? Sampaikan walau satu ayat itu maknanya, kalau kurang lebih ya menurut saya, satu ayat sependek apapun ayat itu bagian dari Al-Quran. Oke. Maka bisa dimaknai sebagai keseluruhan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan tidak diputus-putus, tidak dipotong-potong. Oke. Semuanya memiliki ketersambungan. Ya. Ya. Maka ketika kita menyampaikan satu ayat sependek apapun itu harus atas dasar kemurnian Al-Quran. Oke. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Oke. Kalau kita tidak bisa memurnikan dulu nawaitu kita, spirit kita, ya akan bercampur dengan kepentingan-kepentingan apapun. Jadi keterburu-buruan, ketergesa-gesaan menyampaikan kebenaran itu seringkali berhadapan dengan diri kita sendiri. Nah, lu emang satu ayat udah selesai? Ya, nggak usah bicara 6.000 sekian ayat. Satu ayat lu udah selesai belajarnya, kok lu mau semangat nyampein kan itu. Karena satu ayat ini kalau kita bedah betul-betul, ya isinya sekujur Al-Quran itu sendiri. Oke. Kita mustahil lo menggunakan 6.666 ayat dalam kehidupan kita seumur hidup. Mustahil. Ya. Kalau kita merasa cukup satu ayat saja, tapi dengan pemaknaan yang seluas-luasnya, semurni-murninya, itu bisa menjadi teman kita sepanjang perjalanan di dunia dan mengantarkan kita pada keridhaan Allah. Oke. Contohnya, lu milih satu ayat, kenapa nggak milih Bismillahirrahmanirrahim sih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim kan luas banget itu, kasih sayang. Iya. Ya kan? Kenapa harus memilih yang haram? Kafir. Waduh. Pengalaman banget bisa bareng gitu. Berarti mantan. Saya pernah ditanya sama orang, Gus, Al-Quran tuh banyak sekali ayat-ayat yang keras. Dia bilang gitu. Oh iya? Kenapa saya nggak pernah menemukan ayat-ayat keras ya? Kenapa saya mudah menemukan ayat-ayat yang lembut? Jangan-jangan karena hatimu keras, hatiku lembut. Oke. Kita memiliki kecenderungan di situ. Hati yang keras cenderung mudah menemukan ayat-ayat keras. Hati yang lembut cenderung mudah menemukan ayat-ayat yang lembut. Maka penting untuk menentukan awal kita bagaimana supaya akhir kita akhir yang baik. Awalnya harus hati yang baik dulu, ya, harus pikiran yang baik, ya, semangatnya juga untuk kebaikan, bukan untuk hal-hal lain. Maka mudah bagi kita menyampaikan walaupun satu ayat, tapi ayat yang tidak menimbulkan kemarahan orang lain, permusuhan, syakwa sangka, kekerasan, pemaksaan kehendak, banyak banget. Iya. Ya, Dan menarik tuh gini Gus, jadi kita tuh kayak punya kewajiban, misalkan sebagai orang Islam, syiarin dong gitu, supaya yang banyak mendengar, banyak yang jadi misalnya dapat hidayah gitu. Padahal kan kembali lagi berbicara yu'til hikmah mayasya gitu, bahwa hikmah tuh hanya diberikan oleh Allah gitu. Nah, peran si pendakwah, peran si yang mensiarkan, itu tuh gimana sih Gus sebenarnya? Ya, kalau semua orang mau jadi pembicara, siapa yang mendengar? Oke. Ya, harus ada pilihan-pilihan di situ. Secara gentleman memilih aku pendengar, ya sudah menjadi pendengar yang baik. Aku bicara yang baik dan lain sebagainya. Nah, memang betul bahwa Allah lah yang memberikan hidayah. Kita hanya di wilayah dakwah. Manusia di wilayah dakwah, Allah yang memberikan hidayah. Manusia di wilayah proses, Allah yang menentukan hasilnya. Oke. Ya. Lebih baik merangkul daripada memukul. Itu dakwah. Oke. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu memuliakan, bukan menghinakan. Dakwah itu menyenangkan, ya bukan menegangkan. Dakwah itu menenteramkan, bukan menyeramkan. Dakwah itu mengobati, bukan menyakiti. Dakwah itu membahagiakan, bukan membahayakan. Atas nama dakwah, atas nama pejuang kebenaran bawa bom, itu kan membahayakan, ya kan? Yang membahagiakan sajalah. Saya suka ketika diminta untuk berbicara dalam forum-forum tertentu, saya mendoakan semuanya masuk surga, gitu kan? Kenapa sih kalau surga bukan milik kita, kita minta kepada Allah? Ya sudahlah kita sama-sama minta kan gitu. Ya. Siapa tahu nanti masuk semua kan gitu kan? Beres ya. Beres urusannya. Gitu.
benar. Jadi jangan memilih jalan kekerasan ketika menyampaikan kelembutan. Allah itu maha lembut loh. Ya. Oke. Allah itu maha lembut. Oke. Lembutnya Allah bagaimana? Meliputi segala sesuatu. Jadi bukan halus lembut, bukan dalam artian halus ini bukan ya, tapi lembut itu meliputi segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Berarti Allah juga meliputi orang-orang yang kita anggap buruk. Oke. Meliputi hal-hal yang kita anggap buruk. Di dalam kebaikan ada keburukan, di dalam keburukan ada kebaikan. Ya. Seperti lingkaran yin yang. Yin yang, ya. Kenapa bukan belah tengah, melainkan belah lengkung. Iya. Dan di dalamnya ada setitik, ada setitik. Ya. Ada setitik hitam di dalam putih, ada setitik putih di dalam hitam. Ya, karena di dalam kebaikan juga terkandung keburukan. Di dalam keburukan terkandung kebaikan. Tentang bagaimana cara pandang kita, jarak pandang kita, batas pandang kita, sudut pandang kita dalam memandang sesuatu. Oke. Kita bisa menemukan hikmah, pelajaran, dan hal-hal baik lainnya, bahkan dari keburukan. Oke. Oke. Nah, tujuan dari dakwah itu kan sebenarnya bukan masalah ngajak untuk masuk ke Islam yuk misalkan. Bukan untuk tujuan banyak-banyakan gitu loh Gus. Bukan urusan bahwa kuantitas gitu. Konteksnya bahwa ya itu hanya menyampaikan kebaikan gitu misalnya. Nah, gimana tuh kaitan antara dakwah yang dalam tanda petik mungkin ada konten-konten misionaris gitu ya, dalam konteks ngajak lah apa dan lain-lain. Seakan-akan kan jadi balik lagi mengintimidasi gitu. Dengan kata-kata hanya mengingatkan. Ya, gimana tuh Gus? Kurang lebih sama dengan sales marketing. Aku nggak bisa jualan TV kalau aku ngejelek-jelekin TV-mu. Oke. Ya. Aku nggak bisa jualan rumah kalau ngejelek-jelekin rumahmu. Aku harus bisa menerima bahwa pada waktu itu kamu memang mampunya beli TV itu, mampunya punya TV itu. Aku cukup menunjukkan kebaikan-kebaikan TV ini aja tanpa harus menjelek-jelekan TV yang lain. Itu akan dapat simpatinya, dapat empatinya. Seringkali sebagian dari orang-orang ketika berpindah kantor menjelek-jelekan kantor sebelumnya. Ya. Apalagi berpindah agama. Oh ini sarangnya neraka semua kan. Mantan dulunya gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Iya. Ya. Toh perjalanan hidupmu membawa kamu ke situ. Jangan-jangan kalau kamu belum pernah ke situ kamu nggak ke sini loh. That's it. Ini perjalanan aja. Nikmati itu, terima itu, syukur itu sebagai perjalanan. Harusnya berterima kasih pernah begini. Ini menjadi pondasi aku untuk melangkah lebih tinggi lagi. Enak itu. Jadi mengingatkannya tidak kemudian menjadi mengintimidasi. Bukan menjadi mengotorisasi kebenaran. Nah, tadi kaitan sama fastabiqul khairat itu kan bukan masalah benar salah ya, bukan berlomba-lomba dalam kebenaran tapi kebaikan. Ya. Nah, berarti benar itu kan relatif ya Gus? Sangat. Tergantung sudut pandang tadi, cara pandang, ya batas pandang. Batas pandang gitu. Nah, terus gimana kita tahu bahwa ada 10 orang yang bicara satu ayat yang sama, dalil yang sama, 10-nya beda-beda. Tahunya yang paling benar yang mana tuh? Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Oke. Karena itu hanya pandangan tentang kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri. Oke. Ya. Fikih itu pandangan hukum, tapi bukan hukum itu sendiri. Pandangan hukum. Maka sifatnya fatwa, boleh diikuti, boleh enggak. Oke. Sunnah Rasulullah saja diikuti baik, tidak diikuti tidak apa-apa. Berapa sering kita berantem gara-gara ini enggak sunnah, ini bid'ah. Iya. Enggak mengikuti tidak apa-apa. Sunnah itu diikuti baik, tidak diikuti tidak apa-apa. Lah ngapain ribut? Ya. Oke. Al-Quran itu tentang haram, halal, tentang perintah, larangan. Sunnah lebih kepada teladan-teladan Rasulullah. Ya. Fikih itu pandangan hukum. Pandangan hukum ya. Maka ketika ada 10 orang berpendapat yang berbeda, semuanya rahmat. Perbedaan adalah rahmat. Kalau benar dapat poin, kalau nggak benar tetap dapat poin. Jadi tergantung pada kita. Makanya Rasulullah ketika ditanya tentang banyak hal, beliau mengatakan, tanya deh sama hatimu sendiri. Ujungnya ke situ ya. Dia akan mengatakan dengan jujur mana yang baik buat kamu, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Tapi seringkali kita tidak mau mendengarkan kata hati kita sendiri. Maka lagi-lagi saya sampaikan, tidak perlu orang lain untuk menyakiti hatimu. Engkau setiap hari menyakiti dirimu sendiri. Mengapa? Tidak mau mendengarkan kata hati.
Ini penjurunya apa? Ini porosnya di sini untuk menentukan banyak penjuru dalam kehidupan. Oke. Kata hati ya. Kata hati. Jadi itu kaitannya sama merespon juga kali ya. Ya. Oke. Nah, gimana cara merespon dan tentang kata hati, Gus? Kita bahas setelah yang satu ini. Siapapun boleh komen apapun, mulut-mulut dia sendiri. Tapi itu akan bisa kita olah, kita terimanya sebagai keburukan atau kebaikan. Itu tentang cara kita berterima kasih, menunjukkan cara kita menerima kasih. Oke.